Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama aku, Gifara Rayanisa. Oke, di video kali ini aku akan menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang udah lama banget aku pengen record sebenarnya. Awalnya aku pengen collab sama teman aku lah, teman sipil aku, ya tentang persipilan, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang ada di video aku yang berikut ini. Oh ya, aku mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat kalian-kalian yang sudah menonton video aku yang itu tadi. Sekarang udah 35.000 viewers dan itu wow banget sih. Thank you so much. Karena aku gak jadi collab sama teman aku, jadinya aku memutuskan untuk oke lah aku tanya aja di Instagram, teman-teman Instagram aku, tentang pertanyaan yang banyak banget ditanyain sama adik-adik kita yang mau masuk teknik sipil. Maksud aku bukan collab ya, tapi lebih ke ngajak teman aku sebagai narasumber menjawab pertanyaan bareng-bareng yang banyak banget itu. Nah, aku nggak tahu kenapa ya, alhamdulillah di video yang itu tuh yang tanya tuh terus ada gitu tiap tahunnya. Ya baru 2 tahun sih, tapi tuh masih ada aja yang nanya gitu. Kadang ada yang nanyain berulang kali padahal udah banyak yang nanyain, sampai aku bikin komen di situ kalau baca dulu ya dir, biar aku nggak jawabnya berulang-ulang gitu, sampai aku pinin tuh, dipin gitu ya. Tapi tetap aja ada yang nanya balik-balik. nah makanya aku putusin buat kayak yaudah aku bikin video lagi apa ya yang isinya tuh jawabin pertanyaan yang paling banyak ditanyain sama teman-teman gitu loh. Nah, kan ada 4 yang aku udah urutin. Yang aku tanya di Instagram itu adalah 2 pertanyaan terbanyak aja. Nah, yang 2 pertanyaan lainnya insya Allah aku akan jawab semampuku, oke? Sebelum lanjut nonton, jangan lupa subscribe dan nyalain notifikasinya guys. Makasih. Oke, kita langsung mulai aja ke pertanyaan pertama. Ranking pertama yang paling banyak teman-teman nanya yaitu adalah, Kak, gimana kalau gak jago gambar? Kak, gimana kalau gak bisa gambar? Kak, nggak ada kemampuan nih buat gambar, apa bisa masuk teknik sipil kalau nggak bisa gambar, Kak? Itulah, pokoknya semacam itulah yang nanya. Ya intinya itulah ya pertanyaan. Aku nggak bisa gambar tapi bisa nggak sih aku masuk sipil? Jawabannya adalah setelah aku tanya kepada teman-teman aku di Instagram. Thank you so much yang udah mau jawab pertanyaan aku sehingga terciptanya video ini. Nah, sebenarnya nggak banyak banget yang bantu jawab, tapi lumayan lah ya. Aku bilang nggak banyak karena aku masih bisa bikin satu grid foto kayak gini, jadi masih terjangkau semuanya. Tapi aku sih udah bisa ambil kesimpulan dari apa yang teman-teman jawab. Apa aku bacain satu-satu aja? Aku bacain satu-satu nggak? Ada 1, 2, tua, gapat, manam, jupan, lanus, tes, 12. Ada 12. Yaudah nggak apa ya. Aku bacain satu-satu dengan cepat ya. Tapi aku nggak akan sebut nama dan aku juga udah lupa ini siapa dia yang jawab karena aku grade kayak gininya nggak ada namanya. Aku tuh nanya di Instagram question, apalah itu namanya, question. Kalau pengen masuk teknik sipil harus bisa gambar nggak sih? Kalau nggak bisa gambar gimana? Terus ada yang jawab, gambar kerjanya arsitek, WK. Terus ada lagi, gambarnya pakai aplikasi, nanti juga diajarkan karena aku juga nggak ada basic gambar waktu pertama masuk. Nah, terus ada lagi, saya juga nggak terlalu bisa gambar manual kak, apalagi yang sudah pakai AutoCAD, nggak bisa samsek tapi nggak apa-apa aja. Tuh, nanti aku bahas ya, aku bacain dulu, oke? Terus ada lagi, nggak bisa gambar karena cara gambar di teknik beda, nanti akan diajarkan sama dosennya. Nggak harus bisa gambar sih. Terus yang dibutuhkan logika, mental, dan hitungan. Selanjutnya ada yang jawab lagi, kalau jago gambar jadi seniman aja. Ada yang jawab noleh juga, bisa joki, WK. Jangan dicontoh ya guys. Ada 2 sih yang jawab noleh. Selalu ada teman yang ngejoki, tapi ya usaha dulu sendiri. Nah, ada juga yang jawab harus bisa, itu basic skill. Tapi itu jawaban minoritas. Maksudnya cuma ada 1 yang jawab harus bisa gambar. Terus ada lagi, aku nggak bisa gambar, tapi waktu matkul gambar teknik semester 1 aku bisa jalanin asal sabar, WK. Terus yang terakhir katanya, nggak apa-apa, kan sekarang sudah ada teknologi yang dinamakan AutoCAD. Yang 2 pertanyaan teratas itu aku akan jawab menurut kesimpulan dari teman-teman yang udah bantu jawab aku di Instagram. Aku juga akan jawab menurut pendapatku sendiri ya. Nah, sekarang aku akan jawab menurut pendapatku sendiri.
harus bisa gambar nggak sih kalau mau masuk teknik sipil tuh? Nah, kalau menurut aku harus bisa gambar nggak sih? Nah, jujur aja, waktu aku masuk sipil itu aku nggak ada persiapan apa-apa. Aku nggak ada siap belajar gambar dulu pas SMA, nggak ada. Karena kalian tahu sendiri yang udah nonton di video aku sebelumnya, video yang itu aku udah jelasin kenapa aku masuk teknik sipil. Nah ya karena itulah ya, tonton sendiri pokoknya. Aku nggak bisa gambar yang pemandangan pun nggak bisa, gambar sketch pun juga nggak bisa, newbie banget gitu lah. Nah aku tuh termasuk orang yang nggak punya skill gambar, aku nggak pro, nggak pinter, nggak bisa pokoknya. Kalau misalnya paling atas tuh dia ada pro, terus ada bawahnya lagi, bawahnya pro. Nah terus aku bawahnya yang bawahnya lagi tuh, itu ya aku yang paling bawah pokoknya. Jadi waktu awal semester itu kita nggak langsung diajarin gambar rumah yang rumah bener-bener jadi rumah tuh enggak, tapi kita awalnya diajarin basic-basicnya dulu, gambar garis-garis. Nah aku akan tunjukin ke kalian nih gambar-gambar tugas aku semester 1 ya. Tugasnya tugas terstruktur gitu ya guys, tiap minggu ada asistennya, tiap minggu aku harus ngumpulin gambar yang digambar di kertas A3 ini kayak gini. Nah, jadi ini contoh gambar waktu aku semester 1. Kayak gini guys, diajarin cara gambar arsiran. Ini tuh arsiran macem-macem. Ini ada arsiran setengah batu bata, ada trasram, batu kosong, pondasi batu kali, beton bertulang. Nih, ini masih ada koreksi asistennya tidak lurus. Mana coba yang tidak lurus guys? Mungkin ada yang bengkok-bengkok ya. Terus ini katanya bentuknya, apalah bentuknya harusnya kayak gimana gitu. Terus ini urugan tanah. Pokoknya dia ada macam-macam yang nanti ini tuh akan diaplikasikan kepada gambar rumah gitu guys. Nggak rumah, pokoknya apa aja gitulah. Kayak ini nih, beton tumbuk. Masih kurang lurus. Kayak gitu-gitu guys gambarnya. Nah ini nih ngasih tulisan keterangan judulnya tuh kita pakai penggaris juga guys. Nih namanya etiket. Nah bikin tulisan ini, bikin tulisan ininya juga gambarnya nih harus dijiplak ya guys. Bikin tulisannya ini tuh namanya pakai penggaris. Nama penggarisnya tuh mal. Ini adalah namanya mal guys. Tuh huruf-huruf. Nah mal tuh ada size-nya sendiri-sendiri. Nah ini aku punya yang size ini. Dia nggak ada pinggirannya ukuran berapa, tapi yang dipakai tuh huruf-hurufnya doang guys. Ini mereknya Butterfly, harganya 23.000 guys harganya. Ukuran 15 cm kayaknya deh. Terus ada lagi kayak gini nih, tanah asli, muka air, triplek kayak simbol-simbol gitu, baja, dasteran, terus kaca. Terus ini gambar pondasi. Ini tuh udah ada contohnya dan kita tinggal gambar aja. Panjangnya berapa sesuai NIM. Kalau nggak salah dulu sesuai NIM nih. Kayak aku dulu 3,32 apa nih tanpa koma. Oh harusnya 332. Pokoknya udah ada contoh ukurannya, kita tinggal gambar dijiplak atau apa ya dulu aku tuh. Pokoknya nggak asal, pokoknya udah ada contohnya, tinggal digambar kayak gini guys. Terus ini apa? Denah dan potongan kamar mandi, bikin WC gitu-gitu guys. Ini koreksi asistennya. Gambar potongan kebalik, ukuran denah potongan. Elevasi ukuran bak beda. Oh iya. Gitulah guys. Terus ini gambar jendela. Pokoknya oh ya, potongan pintu dan jendela. Pokoknya udah ada contohnya lah, tinggal gambar aja, nggak usah pusing-pusing. Terus ini apa? Gambar huruf. Jadi nanti sesuai NIM gitu, aku dapat huruf apa digambar terus diproyeksiin, koreksiin gitu. Udah ada contohnya, tenang. Kayak dulu aku nggak pusing gambar ini, palingan cuma harus teliti gitu. Tuh ada coret-coretan asisten. Terus ini tebelnya berapa? Apa kebersihannya tuh? Kebersihannya dinilai, ternyata aku udah tahu tampaknya. Aku nggak tahu ya ini dulu benar apa enggak. Nih judulnya juga pakai mal guys, bikinnya harus rapi gitu. Tapi ya nggak susah lah, tinggal ikutin perintah aja. Terus ini juga aku ada namanya gambar segi 10 beraturan. Nih ini tuh jiplak ya. Iya jiplak lah mas, masa aku bikin rapi gitu, nggak mungkin bisa aku, maaf mas, cuma udah kotor kayak gini. Pokoknya ada contohnya lah. Ini aku juga kalau suruh gambar lagi udah lupa kayak gimana caranya bisa kebentuk kayak gini. Nah jadi tuh awal-awal semester gambarnya kayak gitu guys, nggak susah kan. Jadi nggak usah khawatir bagi yang nggak bisa gambar di awal semester, pasti diajarin dulu gimana basicnya gitu. Nah aku rasa pendapatku mewakili teman-teman aku yang kebanyakan jawab tadi. Nah yang jawab
misalnya harus bisa gambar, ya nggak apa-apa, karena pendapat orang kan beda-beda, ya nggak apa-apa jawab gitu, karena setiap orang punya opininya masing-masing gitu. Tapi kalau menurut aku ya kayak gitu, nggak apa-apa nggak jago gambar, karena nanti juga akan diajarin. Nah, bagi yang punya skill gambar itu jadi nilai plus guys, itu jadi nilai tambah kalian. Kalian udah bisa gambar, udah jago, pokoknya di kuliah nanti akan mudah pastinya. Apalagi kalau yang anaknya tuh telaten, teliti, rapihan, wah cocok banget. Jadi nggak usah khawatir juga, karena sekarang kan udah canggih. Jadi software buat gambar tuh macam-macam guys. Nah, salah satunya aku pelajarin di kampus itu adalah namanya AutoCAD. Jadi ketika aku semester 2 ada tugas besar gambar, nah pakainya AutoCAD. Nah, sebelum ada tugas itu kita ada pelatihan dulu guys, diajarin sama cutting-cutting sama kakak tingkat cara menggunakan AutoCAD itu. Jadi nggak perlu khawatir kalian yang masih buta dengan AutoCAD, pasti kampus akan menyediakan, insya Allah pasti akan menyediakan kok fasilitas untuk pelatihan AutoCAD itu. Kalau ternyata kalian menemukan kampus yang ternyata nggak ada pelatihan AutoCAD-nya, aku rasa kalian bisa minta ke himpunan di kampus itu, himpunan mahasiswa teknik sipilnya. Kak, boleh nggak sih ada pelatihan software AutoCAD atau software apalah kayak gitu. Gak mungkin akan menolak, pasti akan membantu. Ya nggak sih? Oke, langsung aja lanjut ke pertanyaan kedua yang paling banyak ditanyain, yaitu adalah Kak, gimana kalau lemah di hitungan? Kak, gimana kalau lemah matematika fisika? Bisa ngikutin nggak? Nah, tuh banyak kepo yang nanya kayak gitu guys. Kayak gini, mana ya? Nih, misal ya, aku bacain. Kak, kalau misalkan nilai fisikanya selalu kurang atau di bawah KKM masuk teknik sipil pantas nggak sih? Kak, kalau mau masuk teknik sipil tapi aku lemah dalam matematika sama fisika, apa masih bisa, Kak? Mbak, kalau nggak bisa matematika fisika, terus benci sama kedua pelajaran tersebut, bisa nggak di sipil? Macem-macem ya yang tanya, dan intinya sama sih. Kayak tadi aja ya, aku akan bacain dulu jawaban teman-teman aku di story ini. Oh ya, aku nanyanya di story-nya tuh, terus kalau pengen sipil juga tapi lemah pelajaran MTK fisika, pokoknya nggak jago hitungan gimana? Terus banyak macem-macem yang jawab. Berdasarkan pengalaman pribadi nih, sharing sama teman-teman yang udah bisa. Pokoknya. Terus ada lagi yang jawab, wajib suka dulu sih sama pelajarannya. Itu yang mereka yang benci, misal benci sama MTK fisika itu, kalian tuh harus suka dulu sama pelajarannya. Itu saran aku. Dan teman-teman pasti banyak teman yang jago mau bantu belajar kalau kita mau usaha. Terus ada lagi, kan ada perpasingan duniawi. Jadi gitulah guys, yang pintar pasti dia bakal sharing gitu. Maksud perpasingan duniawi di sini, temanku tuh contekan guys. Jadi kalau misalnya ngerjain tugas, terus yang pintar udah ngerjain duluan, pasti dia akan masing jawaban ke yang lainnya juga. Nah, yang jelek-jelek gak usah ditiru ya guys. Just kidding, oke? Okay? Ada lagi, itu nanti mengikuti asal ada niat buat belajar pasti bisa. Ada teknologi bernama kalkulator, ada aplikasi namanya Excel, cocok. Kalau ada kemauan buat belajar pasti bisa, paling agak mikir di konsep, buat hitungannya pakai kalkulator atau Excel. Nah, kalau ini harus diasah biar jago. Nah, gitu. Sekarang aku di semester 2, banyak teman-teman yang ngeluh gara-gara MTK sama fisika, padahal materinya juga masih dasar. Gak bisa karena mainnya bangunan, bahaya kalau salah menghitungnya. Kalau lemah di dua pelajaran itu, kamu harus lebih survive dari orang-orang yang jago dan suka. Yang penting jago bikin tulisan kecil-kecil, soalnya itu kunci sukses ujian semester. Nah, yang itu just kidding ya guys, gak usah dianggap serius, itu cuma bercanda aja, gak usah ditiru. Nah, sekarang aku akan mengutarakan jawaban aku. Menurut aku gimana ya? Nah, menurut aku tuh harus jago gak sih di matematika fisika? Sebenarnya gak jago-jago amat, asal kalian bisa. Ibaratnya pro, terus bawahnya pro. Nah, di rank kedua itu kalian insya Allah bisa ngikutin ya. Kalau misalnya kalian ada di bawahnya lagi, pro, terus kedua, terus bawahnya lagi, kalian mungkin bisa, tapi kalian harus lebih survive, kayak kata temanku tadi, harus lebih effortnya dikeluarin banget supaya kalian bisa ngikutin pastinya. Nah, kalau aku sendiri, aku juga nggak jago-jago banget hitungan. Kadang aku tuh udah pusing banget kalau rumusnya banyak. Tapi aku nggak khawatir karena sebenarnya di sipil itu rumus-rumusnya tuh sudah jelas guys, sudah ada gitu. Kalian tinggal butuh kayak pemahamannya itu penting banget sih. Misal, kalau misalnya bangunan ini, kalian hitung pakai ini, tipe ini, kalian pakai rumus ini.
misalnya sambungan baja, sambungannya apa, berarti ngitung rumusnya gimana gitu guys. Sebenarnya rumusnya udah ada, tapi tergantung kita pemahamannya seperti apa gitu. Terus juga sering-sering latihan soal supaya kita keasah kemampuannya, jadi bisa deh ngikutin. Terus juga aku yakin teman-teman kalian pasti juga banyak kan yang pintar jago gitu, minta ajarin aja, nggak usah khawatir, pasti akan dibantu. Kalau misalnya kalian nggak mau nanya, nggak berani nanya, ya udah, kalian nggak bisa gitu, akan merasa nggak bisa sendiri ya. Sebenarnya tuh buang jauh-jauh rasa malu itu, kalian nanya tinggal nanya aja supaya bisa. Karena udah lama banget, ini banyak banget aku ngomong terus tadi, maaf ya. Lanjut ke pertanyaan ketiga yang paling banyak ditanya adalah, Kak, aku anak IPS, bisa masuk teknik sipil nggak? Jawabannya, nah kan aku tadi bilang 2 pertanyaan yang lainnya aku nggak tanya di story aku, jadi ini aku akan jawab menurut aku sendiri. nah yang tentang itu anak IPS bisa masuk sipil apa enggak? Tentu saja jawabannya bisa. Kalau kalian mau, niat, dan punya keinginan yang kuat untuk masuk teknik sipil, kalian pasti bisa. Nggak, ini serius. Kalian bisa masuk teknik sipil, karena temen aku juga ada yang di SMA dia jurusan IPS bukan IPA, tapi itu hanya sekian persen saja guys. Paling hanya 1 orang 2 orang yang IPS, jadi emang kebanyakan tetap IPA. Tapi tidak menutup kemungkinan buat kalian masuk teknik sipil. Jadi daftar aja bagi kalian yang pengen masuk sipil tapi anak IPS, daftar aja kalian, asal kalian punya kemauan yang kuat. Oke. Lanjut ke pertanyaan terakhir, keempat, yang paling banyak ditanya sama teman-teman sekalian. Pertanyaannya adalah, Kak, ceweknya banyak nggak? Gimana kalau banyak cowoknya? Takut, Kak? Pokoknya intinya tuh ada yang tanya ya, dia tuh takut kalau misalnya cowoknya kebanyakan. Nah, seperti yang teman-teman tahu, mayoritas nggak cuma teknik sipil aja, tapi teknik kebanyakan itu yang minat tuh laki-laki. Tapi semakin kesini, zaman sekarang, cewek juga banyak yang minat teknik guys. Nah, aku kasih contoh di kampus aku ya, jurusan aku aja tentunya, karena aku jurusan yang lain nggak tahu. Di angkatan aku sendiri, ceweknya kalau nggak salah aku hitung dari foto bareng-bareng, ceweknya tuh 20-an dan cowoknya tuh 40-an, jadi hampir setengahnya. Tapi itu di foto yang gak hadir semua guys. Jadi tetap aja, walaupun ceweknya banyak, tapi perbandingannya itu masih kalah dari cowoknya. Tapi tetap banyak kan, kalau misalnya dia udah setengahnya berarti lumayan dong, maksudnya nggak yang 10 doang, 15 doang, enggak, tapi itu lebih kayak hampir menyamai cowoknya, tapi tetap aja banyakan cowoknya. Aku surveinya tuh stalking Instagram angkatan bawahku dan atasku guys, barusan tadi aku lihat di Instagram. Yang aku lihat ya, berdasarkan analisis aku tadi, ceweknya banyak, tapi ketika foto bareng-bareng sama satu angkatan semuanya, ceweknya tuh kalah. Misal si ceweknya dia 1 baris, cowoknya bisa sampai 3 baris. Ada yang duduk di depan, di belakang 2, si ceweknya diapit gitu. Pokoknya tetap banyak cowoknya, walaupun ceweknya banyak. Pokoknya kalau misalnya foto-foto bareng gitu, yang dominan ya cowoknya, tapi ceweknya juga banyak guys. Gimana ya? Oke, intinya buat masalah banyak cowoknya tuh aku rasa nggak usah lah jadi pertimbangan untuk masuk teknik sipil atau enggak, karena semakin kesini banyak kok cewek yang pengen masuk teknik tuh, jadi nggak usah khawatir. Karena temen cowok banyak yang nggak ada ruginya gitu, senang-senang aja. Pasti nanti kalian akan menemukan laki-laki yang rajin banget, rajin yang ngelebihin perempuan, pokoknya rajin banget. Kayak dia tuh lebih rajin dari perempuan, rajin ngerjain tugasnya, rajin bikin catatan, tulisannya bagus, pokoknya kayak tertata deh hidup dia tuh, ngalahin cewek, ngalahin aku, pasti. Oke, itu dia tadi 4 pertanyaan yang paling banyak ditanyain sama teman-teman di video aku yang itu tadi. Semoga udah menjawab semua pertanyaan, dan kalau misalnya ada pertanyaan lagi, kalian boleh komen di bawah, tanya apa pikiran kalian, apa yang menjadi yang mengganjal gitu, tanyain aja, nggak apa-apa guys, komen. Terutama yang mau masuk teknik sipil. Insya Allah sudah terjawab semua, dan kurang lebihnya mohon maaf karena ini kan pendapat ya, aku bilang lagi ini pendapat gitu ya. Kalau kalian ada yang nggak sependapat sama jawaban aku dan teman-teman tadi, nggak apa-apa karena itu pendapat. Aku mau ngucapin selamat buat yang kalian tahun ini bisa masuk teknik sipil, atau yang sudah masuk baru awal semester, kalian pasti bisa, oke? Dan yang belum berkesempatan keterima di teknik sipil,
Jangan berkecil hati, kalian bisa coba di tahun depan kalau misalnya bertekad banget, atau boleh jurusan lain gitu. Jadi nggak usah berkecil hati, nggak usah sedih yang belum masuk, karena Allah punya rencana lain yang lebih baik pastinya, iya enggak? Thanks for watching. Jangan lupa buat selalu tonton video aku yang lainnya. Like, subscribe, comment, share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian nonton juga, biar tahu informasinya. Dan jangan lupa nyalain notifikasinya biar kalian tahu kalau aku upload video baru, karena insya Allah aku upload video baru setiap minggunya, oke? Dan jangan lupa buat follow Instagram aku, Givara Royanisa. Gampang banget, Givara Royanisa aja. Thanks for watching. See you in next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.